Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Informasi yang akan kami sampaikan di sini itu bersifat resmi sebenarnya Bapak Ibu ya, karena ini langsung dari Kemendikbudristek ya. Yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini sesuai dengan judul video kami pada malam hari ini, 8 hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada 8 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik Bapak Ibu ya, agar terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan 2024. Kami tekankan di sini ya, kata atau kalimat agar terpanggil PPG Darjab 2024. Jadi ini bersifat penting. Berarti ada 8 ya data Bapak Ibu yang ada di Dapodik yang Bapak Ibu harus perhatikan, Bapak Ibu validasi, Bapak Ibu perbaiki, komunikasikan dengan operator agar nantinya Bapak Ibu bisa membuka potensi terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ini dia 8 hal yang perlu diperhatikan pada aplikasi Dapodik ya. Jadi ada 8 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik Bapak Ibu. Ini terkait dengan pemanggilan nantinya di PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang pertama di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Pastikan data Dapodik Bapak Ibu guru sudah sesuai atau ditulis dengan benar. Ditulis dengan benar ya. Ini pernah diutarakan oleh Prof ya, Prof Nunuk maksudnya ya. Yang pertama, penulisan nama tidak disingkat sesuai dengan KTP atau ijazah. Jadi jangan singkat penulisan nama Bapak Ibu yang ada pada aplikasi Dapodik ya. Ingat ya, harus betul-betul sesuai dengan nama yang ada di KTP atau ijazah Bapak Ibu. Jadi jangan singkat. Dan itu harus tertera di aplikasi Dapodik Dasmen Bapak Ibu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah penulisan nama tidak disingkat, harus tetap sesuai dengan KTP dan ijazah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu guru, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan. Nah yang dimaksud dengan gelar keagamaan contohnya misalkan haji, haja dan haji. Yang bisa itu adalah gelar pendidikan, misalkan Anissa SPD itu boleh, Buniman SPD itu boleh. Tapi kalau misalkan Haji Anissa SPD, Haji Buniman SPD itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jangan disertakan dengan gelar keagamaan. Itu terkait dengan aturan penulisan nama ya. Itu penting Bapak Ibu, karena kalau misalkan Bapak Ibu ikuti yang salah, itu bisa Bapak Ibu tidak terpanggil mengikuti PPG Daljab 2024. Jadi penulisan nama itu tidak disertai dengan gelar keagamaan. Ya, itu yang kedua. Kemudian ketiga, penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah, termasuk titik dan koma. Jadi Bapak Ibu untuk penulisan gelar akademik Bapak Ibu, misalnya kalau ke SPD itu harus disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu, ijazah asli Bapak Ibu, termasuk penyesuaian dengan titiknya dan komanya. Jangan disepelekan ya, titik dan koma itu harus sesuai juga. Contoh misalkan ini yang panduan penulisan salah, Cynthia SPD, yang benar itu adalah Cynthia dulu baru koma baru SPD baru titik di belakang. Nah itu yang paling benar ini Bapak Ibu, yang paling benar ini penulisannya di Dapodik ya. Ini yang salah, harusnya Cynthia baru tidak ada koma, SPD tidak ada titik. Kalau yang benar itu adalah Cynthia baru tanda koma, SPD baru di belakang D itu adalah tanda titik lagi. Itu yang paling benar. Kemudian penulisan tempat dan tanggal lahir ya. Ingat, untuk penulisan tempat dan tanggal lahir harus sesuai dengan KTP ijazah. Saya ulangi ya, untuk penulisan tempat dan tanggal lahir harus disesuaikan dengan KTP dan ijazah Bapak Ibu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu cermati ya, untuk penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan ijazah.
Oke, lanjut. Yang kelima Bapak Ibu, di sini pastikan data Dapodik ya. Pastikan NIK ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Pastikan NIK kemudian NUPTK sudah benar. Jika tidak benar akan menyebabkan verbal PTK tidak valid ya. Jadi bahaya sekali kalau NIK Bapak Ibu itu tidak benar, karena nanti akan menyebabkan verbal PTK tidak valid. Validasi NIK dan perbaikan nomor identitas itu dapat dilakukan melalui verbal PTK dengan bantuan operator sekolah. Jadi kalau misalkan data NIK, data NUPTK Bapak Ibu itu tidak valid, itu bisa menyebabkan terjadinya ketidakvalidan pada verbal PTK. Nah, perbaikannya di mana untuk validasi NIK dan perbaikan nomor identitas? Perbaikannya itu bisa dilakukan di verbal PTK, tapi harus ada bantuan dari operator sekolah, karena yang akan login itu adalah akun dari operator sekolah Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, masukkan data lengkap riwayat pendidikan, utamanya Bapak Ibu ya pendidikan S1, karena pendidikan S1 itulah yang nanti dijadikan dasar untuk bidang studi PPG Daljab 2024. Ya, begitu ya. Jika belum melaksanakan PPG, yang ketujuh, jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu Satmingkal atau sekolah induk maksudnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang sama sekali belum pernah mengikuti PPG, maka Bapak Ibu harus terdaftar di satu sekolah induk saja. Jika terdaftar di dua sekolah induk, maka Bapak Ibu harus menentukan salah satu Satmingkalnya. Itu ya penting sekali kalau misalkan Bapak Ibu ambil jam pelajaran di sekolah lain tapi ternyata terdaftar di dua Satmingkal. Nah, apabila Bapak Ibu akan ikut PPG, itu harus memilih satu Satmingkal aja Bapak Ibu ya. Oke, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu satuan administrasi pangkal Bapak Ibu atau Satmingkal induk ya, atau sekolah induk ya. Jika terdaftar di dua Satmingkal, maka harus menentukan apa namanya Bapak Ibu ya, salah satu Satmingkalnya. Kemudian yang kedelapan adalah pastikan pada Dapodik sesuai dengan jenis pastikan pada Dapodik sesuai jenis PTK-nya guru kepala sekolah ya. Jadi misalkan ijazah Bapak Ibu itu adalah PJOK ya, misalkan ijazah Bapak Ibu adalah PJOK, maka jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Tapi kalau misalkan ijazah terakhir Bapak Ibu itu adalah pendidikan guru sekolah dasar di SD ya, maka jenis PTK Bapak Ibu itu guru kelas. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian terakhir di sini muncul informasi kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai. Alasannya pada saat mengikuti program Kemendikbudristek termasuk PPG, ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK memungkinkan proses verifikasi atau validasi itu gagal. Oke Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.